seksual harassment, kita perlu mengenal atau melihat berita-berita fenomena kejadian nyata yang terjadi di Indonesia, mulai dari kalangan artis maupun kalangan pendidikan. Universitas Pancasila diduga telah melakukan pelecehan seksual. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Universitas Riau. Pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswinya. Pelecehan seksual mengalami pelecehan saat menjalani casting dan pernah mengalami pelecehan. Pelecehan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan fenomena kejadian nyata yang terjadi. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa sih sexual harassment? Sexual harassment adalah segala perilaku baik verbal maupun fisik yang mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan, sehingga membuat seseorang merasa mudah tersinggung, terhina, dan juga dapat mengasingkan diri dari lingkungannya. Oke teman-teman, di dalam bimbingan konseling, sexual harassment biasa disebut juga dengan sexual violence. Sexual violence ini kita gunakan untuk menggambarkan aktivitas atau tindakan apapun yang terjadi tanpa persetujuan satu belah pihak. Nah, kadang-kadang korban atau penyintas pelecehan seksual ini seringkali diberitahu bahwa mereka, nah kamu alay, kamu sangat tidak gaul karena dengan sentuh sedikit saja langsung seperti orang yang mudah tersinggung. Padahal yang perlu teman-teman tahu, sexual harassment atau pelecehan seksual itu sama sekali bukan hal yang lucu dan tidak boleh terjadi sama sekali di lingkungan ini. Nah, teman-teman, dampak dari sexual harassment itu berupa psikologis dan keluhan somatik. Untuk itu yang bersifat psikologis berupa depresi, perasaan bersalah, amarah, harga diri rendah, dan korban lebih mengurung diri di dalam kamar. Sedangkan untuk keluhan somatik itu merupakan gangguan tidur, mimpi buruk, nafsu makan menurun, hingga penurunan berat badan. Ya teman-teman, kita lanjut di materi selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana sih, apa sih bentuk-bentuk perilaku dari sexual harassment. Ya, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan riset yang dilakukan oleh situs Kementerian Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2024, di mana kasus seksual harassment itu 7.621, termasuk jumlah yang sangat besar ya teman-teman. Di antaranya 6.675 itu dialami oleh perempuan dan 1.665 dialami oleh laki-laki, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa perempuan itu lemah. Jadi kita sebagai kaum laki-laki, kita tidak boleh menganggap remeh tentang sexual harassment ini, karena bagi kita laki-laki tidak apa-apa, tapi perempuan itu akan berdampak seperti dampak psikologis, dampak dari dia tidak mau berhubungan dengan orang lain lagi, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi oleh karena itu kita harus berjaga sikap diri. Kita tidak boleh menganggap sexual harassment itu tuh sebagai tindakan yang biasa-biasa saja. Dan teman-teman, dari antaranya teman-teman perlu tahu tentang bentuk-bentuk dari sexual harassment, yaitu kita tidak boleh menyentuh cewek atau lawan jenis itu secara berlebihan teman-teman, karena itu sudah termasuk di sexual harassment. Kita tidak boleh
mengeluarkan kata-kata kotor terhadap perempuan, menjas perempuan, seperti meng-hate komen-komen di sosial media mereka, ataupun yang berlebihan teman-teman. Karena itu akan merujuk pada seksual harassment teman-teman. Terus menyebarkan informasi mengenai bentuk tubuh dan perilaku yang tidak mengenakan bagi perempuan, itu tidak boleh juga teman-teman. Dan kita tidak boleh mengirim foto-foto atau video-video yang berbau pornografi, karena itu juga menjuru ke seksual harassment teman-teman. Jadi seksual harassment itu tuh tidak boleh dianggap remeh teman-teman. Jadi kita harus katakan tidak pada seksual harassment teman-teman. Jadi dimana kita harus lebih berpikiran positif, membangun komen-komen positif terhadap perempuan supaya mereka tidak merasa sendiri teman-teman. Yang pertama, kita tentunya tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri atau self-remember teman-teman. Kita tidak boleh mendengar apa kata orang lain. Yang kedua, kita katakan tidak dengan tegas. Misalnya dalam hubungan pacaran, pacar mengajak kita melakukan hubungan seksual, itu kita katakan dengan tidak, karena hal tersebut akan merujuk kita pada hal atau seksual harassment. Yang ketiga, simpan sebuah bukti atau percakapan dengan pacar, kawan, atau orang-orang yang mengajak kita melakukan hubungan seksual, karena itu termasuk di dalam seksual harassment. Terus keempat, beritahu kepada orang-orang sekitar bahwa kita misalnya contohnya saya mendapatkan ajakan untuk melakukan hak seksual dengan orang lain gitu, kita harus segera melaporkan kepada orang sekitar kita supaya orang sekitar kita mengetahui dan melapor kepada pihak yang lebih berwajib, pihak yang lebih tinggi yang mempunyai kewenangan hukum, supaya kita dilindungi dan kita juga tidak merasa sendiri teman-teman. Jadi itu yang dirasakan oleh korban dari seksual harassment teman-teman. Jika teman-teman mahasiswa yang telah menjadi korban Harus lebih banyak berspeak up kepada masyarakat luas, keluarga, dan sahabat sekitar supaya tidak ada lagi korban-korban seksual harassment selanjutnya. Jadi katakan tidak pada seksual harassment.